Terima kasih untuk Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya akan sebagai tim pro menyetujui dengan mosi yang diberikan, yaitu Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Nah, kita masuk ke apa itu Bank Sentral. Nah, Bank Sentral itu ialah Bank Indonesia yang dimana merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan dan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Nah, di Indonesia tugas dan fungsi Bank Sentral dijalankan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Nah, Dewan Juri yang terhormat, Bank Sentral di suatu negara pada umumnya merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor pembankkan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Nah, kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral tersebut dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah, karena jika tidak, maka akan terjadi beberapa masalah. Contohnya, yang pertama, tidak terkontrol jumlah peredaran uang, yang dimana semisal Menteri Keuangan akan melakukan pengeluaran uang sembarangan tanpa diselidikin. Contohnya Menteri Keuangan akan mengiyakan sebuah proposal pembangunan, aktivitas pembangunan tanpa diselidiki lebih dalam. Uang yang dikeluarkan itu akan kemana perginya, uang yang dikeluarkan itu akan berputar kemana, dan uang yang akan dikeluarkan itu akan dibelikan apa. Apakah benar untuk sebuah pembangunan negara, apakah benar untuk aktivitas ekonomi, atau bisa jadi uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, hal ini akan menimbulkan yang namanya korupsi. Bahkan di Indonesia banyak masih kasus-kasus korupsi yang seharusnya masih bisa kita dalamin dan kita selidikin, lebih kita beri hukuman yang setimpal. Bahkan banyak menteri-menteri yang melakukan korupsi, sedangkan Bank Indonesia bersifat netral atau independen. Kecil kemungkinan akan melakukan yang namanya korupsi. Mungkin saja ada beberapa oknum Bank Indonesia yang dapat melakukan korupsi tersebut. Namun jika ketahuan, maka hukuman Bank Sentral hukumnya lebih mutlak daripada menteri, yang dimana mereka masih bisa melakukan negosiasi. Nah, karena hukum di Indonesia masih bersifat runcing ke bawah, tumpul ke atas. Contohnya kasus-kasus kemarin yang kita ketahui, yang dimana beredar di televisi, yang saya sebut saja Menteri Sosial, Bapak Juliari Batubara. Dia terjerat korupsi mencapai miliaran, yang dimana seharusnya uang itu untuk masyarakat, namun digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Namun disayangkan, hukum yang didapat tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Yang pertama, dia sudah merugikan negara. Yang kedua, dia sudah merugikan masyarakat. Masih banyak kasus-kasus lain yang mungkin masih beredar, yang KPK sendiri, yang kepolisian sendiri masih belum sanggup untuk menanganinya. Namun jika yang melakukannya adalah oknum dari Bank Indonesia tersebut, maka KPK atau OJK masih lebih gampang untuk mengusut kasus tersebut daripada jika menteri-menteri ini yang melakukan korupsi. Karena ada beberapa kasus di Indonesia juga yang dimana
seorang menteri ini melakukan korupsi namun dia bisa melarikan diri ke negara Singapura. Jadi masih bisa disimpulkan bahwasannya hukum di Indonesia itu belum sepenuhnya kuat, belum sepenuhnya membuat oknum-oknum koruptor itu menjadi takut, karena dan lebih tidak adilnya lagi, jikapun seorang menteri ini masuk penjara, dia malah diberikan fasilitas yang lengkap, bintang 5 gitu. Lalu apa yang harus ditakutkan oleh koruptor tersebut? Mungkin kami ingin memberikan beberapa tujuan yang dimana maka dengan ini saya meyakinkan dan percaya bahwasannya dan bahkan setuju bahwasannya pengeluaran pemerintah harus ditetapkan batasnya yang dilakukan oleh Bank Sentral, yang mana di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia sebagai tujuan menjaga aktivitas ekonomi, kemudian mengendalikan inflasi dan menjamin stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Inilah beberapa alasan kami mengapa kami ingin mencapai bahwasanya Bank Sentral yang harus memegang kekuasaan keuangan secara mutlak dan absolut, karena agar mengurangi dan memperkecil tingkatan dan angka koruptor di Indonesia, dan juga lebih memberikan luang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus dan lebih sejahtera lagi. Sekian dari argumentasi saya ucapkan terima kasih.